Shalom ladies yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan, sehingga pada hari ini kita boleh berjumpa bersama Tuhan dalam persekutuan Komisi Wanita. Mari ibu-ibu kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam acara persekutuan kita pada hari ini. Kita awali acara kita dengan menyanyikan lagu Dengarlah. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, ku mau mendengar, gembalaku bukanlah suaraku. Ya gembalaku, pimpin Tuhanku, Dia gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kena suaraku. Dia gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Dia gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kena suaraku. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang bersama-sama dalam mengikuti acara persekutuan Komisi Wanita. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Sucikan hati maupun pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh layak datang di kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa Bapa untuk saudara seiman kami yang mungkin masih terbaring di rumah sakit ataupun yang beristirahat di rumah karena sakit. Tuhan, kami berseru kepadamu, oleh tangan kuasa-Mu Engkau jamah bagian sakit pada tubuh mereka. Biarlah mereka boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Juga berkati obat-obat dan sarana yang dipakainya untuk proses penyembuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk saudara seiman kami yang sedang mengalami pergumulan hidup. Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan doa yang mereka panjatkan. Berikanlah mereka kekuatan dan jalan keluar yang baik bagi mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Setiap firman yang disampaikan sungguh-sungguh adalah sabda kebenaran daripada firman Allah yang dapat mengubah seluruh aspek kehidupan kami menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh
Shalom ladies, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memohon pimpinan Tuhan agar kita diberikan pengertian yang baik untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk datang mendekat kepada Tuhan dalam persekutuan saat ini. Kami bersyukur bisa memuji Tuhan. Dan sekarang saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan boleh sungguh-sungguh kami dapat pahami dengan baik, dan kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah ke dalam setiap hati kami yang saat ini bersama-sama mengikuti persekutuan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita yang saat ini diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Kita akan membaca ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Kalau ibu-ibu sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ibu-ibu sekalian, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, seorang rasul yang sangat terkenal sekali. Dia menuliskan suratnya, dia menyampaikan pesannya kepada jemaat yang ada di Korintus. Ibu-ibu sekalian, kalau kita membaca judul dari perikop ini adalah berbicara tentang hak dan kewajibannya sebagai rasul. Saudara sekalian, kita melihat di dalam bagian ini, apa yang dapat kita pelajari dari nasihat Paulus kepada orang-orang di Korintus ini. Ibu-ibu, kita akan belajar satu topik, yaitu tentang membangun disiplin rohani. Mungkin kita semua pernah mendengar kata disiplin, bukan? Disiplin secara sederhana yaitu patuh kepada peraturan. Itu merupakan proses, ibu-ibu. Atau disiplin itu adalah menundukkan diri pada pengawasan. Sekali lagi secara sederhana, itulah yang kita pahami secara umum tentang kata disiplin. Seorang anak membutuhkan disiplin dari orang tuanya. Seorang olahragawan membutuhkan juga disiplin yang diterapkan oleh para pelatih, bukan? Ibu-ibu sekalian, bagaimana dengan kita para wanita-wanita Kristen? Kita juga membutuhkan disiplin. Bukan hanya anak-anak, bukan hanya para olahragawan, tetapi dalam setiap kehidupan manusia, siapapun kita, termasuk kita sekalian yang adalah para wanita, kita juga perlu mendisiplin diri. Khususnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita butuh disiplin dalam hal kerohanian kita.
Ibu-ibu sekalian, di sini dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa disiplin itu membutuhkan proses pembelajaran. Bukan hanya itu, terlebih lagi ibu-ibu sekalian, disiplin itu membutuhkan komitmen. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita akan berdisiplin, tetapi tanpa komitmen. Ibu-ibu, komitmen itu membutuhkan hati dan pikiran kita. Sebab kalau tidak ibu-ibu, komitmen itu tidak akan terjadi. Disiplin itu hanyalah sebagai rutinitas saja yang kita lakukan. Kalau kita melakukannya tanpa hati dan pikiran kita. Di dalam bagian ini ibu-ibu sekalian, Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Ibu-ibu coba membayangkan. Paulus menggunakan satu contoh tentang orang-orang yang sedang berlari dalam sebuah gelanggang pertandingan. Semua tidak ada yang tidak berlari atau ada orang yang tiba-tiba berhenti. Tidak ibu-ibu. Karena mereka dikatakan berada dalam gelanggang pertandingan. Jadi mereka harus siap untuk berlari sebagai peserta yang mengikuti perlombaan itu. Ibu-ibu, pada waktu Paulus menuliskan surat ini, memang di dalam masyarakat Yunani ada sebuah pertandingan yang rutin mereka lakukan selama beberapa tahun. Mungkin 3 tahun sekali. Ya, kalau kita memperhatikan zaman kita sekarang ini, mungkin saja seperti olimpiade, seperti itu ya, yang dilakukan rutin, di mana semua olahragawan berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah. Nah, ibu-ibu sekalian, di sini juga dikatakan, ibu-ibu, bahwa semua orang yang sudah berada di gelanggang pertandingan itu, semuanya harus berlari. Di sini dikatakan, tetapi hanya 1 orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu Paulus mengatakan, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ibu-ibu, kalau ini kita terapkan di dalam kehidupan kerohanian kita, maka semua kita tidak boleh berhenti, ibu-ibu ya. Kita tidak boleh berhenti dalam mengejar hadiah itu. Paulus mengatakan kalau mereka berlomba-lomba untuk hadiah yang fana. Zaman dulu biasanya mahkotanya itu terbuat dari daun-daun yang khusus. Mereka rangkai lalu kemudian menjadi sebuah mahkota dan itu adalah hadiah ya buat mereka yang memenangkan perlombaan. Tetapi ibu-ibu sekalian, Paulus mengatakan kita mengejar semua itu bukan untuk sesuatu yang fana, tetapi untuk sesuatu mahkota yang abadi, yang kekal adanya. Maka ibu-ibu, kita semua tidak boleh berhenti. Ibu-ibu, di dalam perjanjian lama ada sebuah contoh tentang seseorang yang menerapkan disiplin yang begitu baik sekali. Siapa dia? Dia adalah Daniel. Kenapa saudara kita bisa mengatakan bahwa Daniel menerapkan disiplin yang sangat baik sekali untuk kerohanian bagi dirinya sendiri. Saudara, saya ingin membacakan dari Daniel pasalnya yang ke-6. Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ibu perhatikan kalimat yang terakhir, seperti yang biasa dilakukannya. Saya percaya kalimat ini bukanlah menunjukkan hanya sekedar rutinitas saja, ya. Seperti yang biasa dilakukannya. Kalau ibu-ibu di rumah mungkin memasak, mencuci baju, mensetrika gitu ya, menyapu, mengepel, itu sudah terbiasa ya kita lakukan sehari-hari. Dan mungkin kita melakukannya ya seperti rutinitas kita setiap hari seperti itu. Ya ibu-ibu. Tetapi ibu-ibu sekalian di dalam bagian ini bukan seperti itu. Daniel
sungguh-sungguh ibu-ibu menuntut dirinya untuk berdisiplin. Karena apa ibu-ibu sekalian? Pada waktu itu dia hidup dalam suatu keadaan yang sulit buat dirinya. Dan dia membutuhkan Tuhan. Dia membutuhkan kedekatan dengan Tuhan supaya memberikan dia kekuatan. Maka di tengah-tengah hidupnya yang sulit seperti itu, dia diawasi oleh raja yang tidak mengenal Tuhan. Maka dikatakan di dalam Alkitab yang tadi sudah saya bacakan, dia pulang ke rumah, dia berdoa, dia memuji Tuhan, dia melakukan hal-hal yang rohani itu. Dan dikatakan 3 kali sehari. Ibu-ibu luar biasa kalau kita mengambil contoh dari kehidupan Daniel, di mana dia begitu berdisiplin dengan kerohaniannya. Ibu-ibu sekalian, di dalam bagian ini ibu-ibu kita belajar yang pertama. Disiplin membutuhkan komitmen. Kalau ibu-ibu mendidik anak-anak atau cucu untuk berdisiplin di dalam sekolah, tentu bukan hanya sekedar rutinitas saja, bukan. Dia harus memiliki hati dan pikiran yang sungguh-sungguh menjalankan proses disiplin tersebut. Sama kita juga demikian. Siapa ibu-ibu yang kemudian menyuruh kita? Tidak ada. Semua tanggung jawab kita di dalam melakukannya. Pada waktu kita bersaat teduh setiap hari. Pada waktu kita berdoa kepada Tuhan. Pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, ibu-ibu sekalian. Kita lakukan bukan karena sekedar rutinitas. Tetapi kita berkomitmen bahwa kita sungguh-sungguh memacu diri kita sendiri untuk menjalankan disiplin tersebut. Ibu-ibu sekalian, ini yang pertama. Hal yang kedua, ibu-ibu sekalian, apa yang dapat kita pelajari? Di dalam bagian ini ibu-ibu sekalian, disiplin membutuhkan komitmen. Tetapi disiplin juga membutuhkan pelatihan ibu-ibu. Ya. Di dalam bagian ini dikatakan ayat ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ibu-ibu bisa menangkap pesan dari Rasul Paulus bahwa di dalam kalimatnya ini ada tanggung jawab untuk memberikan kesaksian kepada orang lain. Apalagi jabatannya saat itu adalah sebagai rasul yang memberitakan Injil. Itu adalah fokusnya ibu-ibu di dalam mendisiplin dirinya. Ibu-ibu, ini sangat baik sekali kalau kita perhatikan. Karena pemberitaan Injil, ibu-ibu sekalian, maka Paulus mendisiplin dirinya. Dia mengatakan dia melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Untuk apa? Supaya ibu-ibu sekalian, disiplin dirinya itu sungguh-sungguh berdampak. Ketika dia memberitakan Injil, apa yang dia sampaikan ibu-ibu sekalian, itu bisa memberikan kesaksian yang baik. Dan Injil itu diterima oleh orang banyak yang mendengarkannya. Maka Paulus mengatakan, sebab itu ayat ke-26, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah ini mungkin bapak-bapak ya yang senang menyaksikan pertandingan tinju. Seorang petinju yang sembarangan memukul, maka ibu-ibu dia akan kehabisan tenaga. Dan dia mungkin saja tidak akan bisa melanjutkan pertandingan itu sebab dia sembarangan untuk memukul lawannya. Tetapi ibu-ibu sekalian, petinju tentu memiliki pelatih. Bukan hanya dia bergantung kepada pelatih, tetapi juga bergantung kepada diri sendiri. Bagaimana dia bisa melatih tubuhnya, bagaimana dia juga bisa menguasai pada waktu dia berada di dalam pertandingan itu. Ibu-ibu sekalian, disiplin juga membutuhkan pelatihan. Kalau dulu mungkin kita tidak terbiasa untuk bersaat teduh. Kita tidak terbiasa untuk memuji Tuhan seorang diri. Kita tidak terbiasa untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ibu-ibu sekalian dikatakan kita harus melatih diri kita. Kapan kita melatih? Mulai sekarang dan seterusnya ibu-ibu. Kita melatih diri kita untuk mendisiplin. Ibu-ibu sekalian, kita belajar dalam bagian ini.
Paulus mengatakan di ayat sebelumnya, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ini adalah fokusnya di dalam mendisiplin diri. Ini adalah tujuannya, ibu-ibu sekalian. Oh, ibu-ibu, sungguh luar biasa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Paulus dalam bagian ini. Saya ingin membacakan dalam satu bagian lagi, yaitu 1 Timotius pasal 4 ayat ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan dari ayatnya yang ke-7b. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibu-ibu perhatikan kalimat ini. Latihan badani yang mungkin dilakukan oleh para olahragawan itu terbatas gunanya. Setelah selesai mereka menjadi olahragawan, maka berhentilah mereka berlatih. Terbatas, ibu-ibu sekalian. Tetapi dikatakan ibadah itu yang kita lakukan melalui saat teduh pribadi, melalui berdoa, melalui ibadah setiap hari Minggu atau hari-hari yang lain, ibu-ibu. Di sini dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita bukan hanya berhenti di dunia ini saja, tetapi sampai kepada kekekalan. Dan ibadah itu, ibu-ibu, berguna sekali. Sebab itu kita harus melatih diri kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Ibu-ibu, COVID-19 masih terus terjadi. Dan itu sebabnya kita tidak bisa berkumpul untuk bersama-sama beribadah seperti waktu-waktu dulu. Disinilah ibu-ibu pentingnya kita mendisiplin diri kita. Apakah ketika kita tidak bisa datang ke gereja, kita masih bisa mendisiplin diri kita untuk tetap bisa beribadah meskipun lewat online? Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi atau mengarahkan kita mungkin. Disinilah ibu-ibu kita bertanggung jawab untuk mendisiplin diri kita. Tetap datang beribadah kepada Tuhan. Ibu sekalian, kita ingat satu teladan yang sangat indah dari Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi sekali Tuhan Yesus sudah memisahkan diri dari murid-muridnya. Dan dia berdoa kepada Bapa di surga. Ibu-ibu, kita yakin bukan bahwa itu bukan hanya sekali dia lakukan. Tetapi Tuhan Yesus terus menjalin kedekatan dengan Bapa di surga. Ibu-ibu sekalian, biarlah hari ini kita belajar bagaimana kita bertanggung jawab membangun disiplin rohani bagi diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan, ibu-ibu. Kita bisa memberikan kesaksian yang baik kepada orang-orang lain, ibu-ibu. Ketika kita bisa menunjukkan bahwa kita juga memiliki disiplin dalam hal-hal yang rohani. Tentunya kita lakukan dengan hati dan segenap pikiran kita untuk Tuhan. Ibu-ibu, biarlah firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh bisa kembali mengingatkan kita. Mari kita melatih diri kita. Kita menguasai diri kita sedemikian rupa, ibu-ibu. Untuk menggunakan waktu dengan baik. Mendisiplin diri kita sendiri dengan bertanggung jawab untuk hal-hal yang rohani. Karena itu akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Dan Tuhan berkenan terhadap disiplin rohani yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom ladies, selamat sore. Hari ini saya mau bikin sushi Jepang. Wow, bahannya? Bahannya ini adalah saya menggunakan beras Jepang. Ntar kita menggunakan cuka Jepang, garam, dan gula buat nasinya. Selain beras Jepang, bisa pakai beras lain Bisa, nggak? cuman airnya harus lebih banyak supaya lebih pulen dan lebih gampang digulung. Oh, intinya harus beras yang pulen ya? Iya. Oke, pulen dan wangi. Ya, betul. Kita memerlukan picker sushi,
rumput laut, ada alpukat, unagi, salmon, telur, udang, mayonis dan susu. Dan ini saya memberi air dan cuka buat kita gulung sushi. Ini mayones dengan susu apa ya? Susu kental manis. Oh gitu ya. Oke. Ini udangnya bagaimana bisa lurus begini ya, So ya? Tadi saya membelah punggungnya, keluarin kotorannya. Ya. Saya potong. Belakangnya juga saya potong, beset-beset begini. Oke. Dan menggunakan telur putih dan tepung roti. Sebelumnya dikasih rasa tidak? Si garam, lada, dan gula. Oh jadi udangnya setelah dipotong-potong, Dibumbuin. setelah dibeset-beset ya, Ya, dikasih garam, lada, dan gula, miringin sebentar. ya betul. Hmm. Mulai yuk. Ya. Kita akan mulai. Ini cuka sushi Berapa sendok? kira-kira 6 sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ibu-ibu nanti kalau beli cuka yang sushi ya, jangan cuka yang buat masakan lain. Saya campur 2 sendok teh gula dan Ya. 1 sendok teh garam. Oh, mau diaduk Yuli ya? boleh aduk, bantu aduk. Oke. Kita aduk yang rata. Dituang. Ya tuang. Kita tuang merata ya. Nasinya lebih baik masih hangat-hangat ya. Ya betul. Sebelum kita aduk, kita apa namanya? Ini ada air putih. Air putih, Tetesin dengan cuka cuka sedikit ya. sedikit Cuka yang tadi juga ya. supaya tidak lengket. Ya. Kita aduk nasinya rata. Kalau dia masih hangat-hangat, rasanya lebih meresap ya. Ya betul. Nanti dicoba ya ibu-ibu ya. Mari kita mulai yuk. Oke. Ini rumput laut. Seaweednya taruh di atas. Sushi bednya. Ini kita celup tangan ke air Tangan kita sedikit, semua udah sudah dicuci bersih. Yuk ambil nasi, taruh tengah-tengah. 1 sendok Yuli besar. boleh coba sekalian bikin. Iya. 1,5. Kita meratakan. Saya juga belajar nih ya hari ini. Sisain 1 cm di sekelilingnya ya. Dari tepi berjarak 1 cm nasinya ya, Ya, supaya nggak bleber nasinya. ya. Jangan terlalu tebal, tapi juga jangan terlalu tipis. Harum nasinya. Kita pencet supaya rata. Sisanya kurang ya. Ini dipencet supaya menyatu.
Ya. Mari kita isi dengan telur. Satu baris aja. Oh, kalau sudah satu baris sudah. Dan satu baris kita menggunakan udang. Buntutnya? Udangnya buntutnya dibuang boleh. Udangnya wangi sekali. Kemudian kita beri sedikit mayonis Oh, di atas udang. di atas udang. Terlihat enak sekali. Mari kita gulung pelan-pelan. Tekan ini udang ditekan, tikernya juga ditekan. Tapi tekannya jangan kalau kencang ya. Kayak membuat gulungan. Supaya cantik bentuknya ya. Ya, Selain isi ini bisa isi apa lagi ya? bisa abon, bisa timun, bisa crab stick, bisa yang ibu-ibu suka aja. Kalau sudah dibuka, digulung lagi, ditekan aja. Sudah jadi. Selain kita membuat sushi gulung yang dipotong-potong tadi, kita bisa buat sushi apa lagi ya dengan bahan seperti ini? Bisa bikin yang satuan ya. Mari Oh. kita coba ya. Ya, mari kita Basahin dulu. tangan dibasahin dengan air yang tadi. Ya, ambil secukupnya ya. Secukupnya. Kalau pengen banyak, ambil nasinya banyak kan. Ya. Kita isi dengan Dipadatin ya. padatin. Avokat. Lagi. Ini adalah rumput laut yang Yang udah tadi digunting. lembaran, terus kita gunting. Ujungnya kita kasih sedikit mayonis buat nempel. Kita bikin satu lagi yang salmon. Beri sedikit mayonis. Langsung untuk dipita ini. Sekian pembuatan sushi pada hari ini. Kita berterima kasih kepada Ibu Ting yang sudah mendemokan cara membuat sushi. Hari ini saya juga belajar membuat sushi dan dari Komisi Wanita berharap dengan adanya ini bisa membangkitkan kreativitas daripada ibu-ibu yang menjadi berkat bagi keluarga, bahkan mungkin bisa buat jualan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, ladies, demikianlah seluruh rangkaian persekutuan kita pada hari ini. Kita sudah melihat Ibu Maria menyampaikan sebuah resep yang tentu bisa kita praktekkan di rumah kita masing-masing untuk menambah wawasan kita sebagai wanita-wanita atau sebagai ibu-ibu rumah tangga.
kita bisa terapkan resep ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibu-ibu, sampai di sini persekutuan kita. Biarlah kita tetap semangat, bersukacita dalam mengikuti persekutuan selanjutnya. Dan biarlah kita boleh tetap menjaga kesehatan kita, tetap waspada di tengah-tengah COVID-19 yang masih terjadi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.